Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil. Konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan referensi di dalam suatu anime. Demi konten ini, gue baru aja maraton anime Jashin-chan Season 3 dan berhasil nemu cukup banyak detail yang menarik. Tapi sebelum gue masuk ke bagian detail, gue perlu jelaskan sedikit mengenai Season 3 Jashin-chan. Buat yang gak tahu, Season 3 Jashin-chan bisa rilis berkat adanya crowdfunding atau penggalangan dana yang ngebuat mereka berhasil mengumpulkan uang sekitar $351.000 atau setara dengan 5.488 miliar rupiah. Karena uang untuk ngebuat anime ini berasal dari penggalangan dana, jadinya versi anime Jashin-chan harus menyediakan slot yang berisi episode untuk mempromosikan 4 kota, yaitu Obihiro, Kushiro, Furano, dan Minami Shimabara. Ini yang jadi alasan kenapa latar episode 6 sampai episode 9 Jashin-chan Season 3 selalu berpindah-pindah kota. Satu lagi yang pengen gue omongin adalah soal Hatsune Miku. Kayaknya ini adalah pertama kalinya Hatsune Miku muncul di dalam anime sebagai karakter yang utuh. Biasanya Hatsune Miku cuma muncul dalam bentuk figur, gambar, parodi, dan juga cosplay. Tapi di anime ini Miku justru muncul sebagai karakter utuh yang bahkan ada di semua episode Season 3. Bahkan Miku juga muncul di opening animenya. Jadi kalau ada yang nanya Hatsune Miku tuh dari anime apa? Tinggal jawab aja, Hatsune Miku itu karakter dari anime Jashin-chan Season 3. Alasan kenapa Miku bisa ikutan muncul di Season 3 Jashin-chan kemungkinan karena anime ini berhasil mendapatkan izin untuk kolaborasi dengan karakter Hatsune Miku. Apalagi 1 tahun sebelum Season 3 rilis, yaitu di tahun 2021, Jashin-chan juga sempat collab bareng Hatsune Miku dalam sebuah video musik berjudul Thank You Dropkick yang diupload di channel YouTube-nya Jashin-chan. Selain itu, poster kolaborasi Jashin-chan dan Hatsune Miku bisa kalian lihat di episode 5 dan juga di episode 10. Bahkan musik kolaborasinya bisa kalian dengar di episode 9 yang menjadi lagu ending episode itu. Nah itu tadi penjelasan singkat mengenai Season 3 Jashin-chan. Sekarang mari kita masuk ke bagian detailnya. Di episode 1, kita diperlihatkan Jashin-chan yang tiba-tiba ingin mengubah karakternya menjadi karakter yang serius. Mendengar hal itu, Yurine pun tertarik untuk ikut mengubah karakternya. Nah, kalau dilihat dari gaya gambarnya, Yurine sepertinya menggunakan art style dari tipe anime shoujo yang mempunyai bulu mata lentik dan karakternya terlihat dewasa. Salah satu contohnya kira-kira adalah anime Nana. Lalu karakter yang lain juga muncul dan mereka ikutan mengganti art style-nya. Pertama, Minos berubah menjadi karakter dengan art style anime untuk anak-anak yang memberi kesan penuh semangat. Contoh anime dengan gambar seperti ini adalah Gush Bell. Kedua, Medusa terlihat seperti karakter yang punya gaya 90-an. Contoh anime dengan art style seperti ini rata-rata adalah anime jadul seperti Tenchi Muyo dan Amegami-sama. Ketiga, Yurine ngomong kalau Persephone muncul dengan gaya fantasi. Kemungkinan art style-nya Persephone mengikuti anime Tenshi no Tamago. Keempat, Poporon muncul sambil bawa ramen dan dia terlihat seperti karakter dari shoujo manga. Gaya gambar seperti ini identik dengan karakter cewek yang imut dan bermata besar. Salah satu contohnya adalah Tantei Opera Milky Holmes. Kalau bagiannya Pino, mending kita skip dan mari kita pindah ke bagiannya Pekora. Di sini Pekora muncul dalam bentuk chibi yang disebut sebagai art style dari karakter di animasi Showa. Contohnya seperti anime Osomatsu-kun yang jadul. Dan terakhir, ketika Kyon-kyon dan Ran-ran muncul, Minos ngomong kalau mereka menggunakan art style yang sangat menguras air mata. Dan Yurine ngomong apakah mereka sering sakit. Nah, art style-nya mereka berdua merefer ke anime jadul buatan Studio Key seperti Clannad, Kanon, Air, dan masih banyak lagi. Bahkan ada beberapa judul anime drama yang mempunyai art style serupa seperti White Album dan juga Sola. Nah, semua anime dengan art style seperti ini selalu mempunyai satu kesamaan, yaitu ceritanya pasti menyedihkan. Makanya Minos ngomong kalau ini adalah art style yang sangat menguras air mata. Lalu setelah itu, Kyon-kyon ngomong kalau dia sangat menyukai taiyaki, yang mana kalimat ini merefer ke karakter Tsukimiya Ayu dari anime Kanon yang memang suka banget makan taiyaki. Bahkan Kyon-kyon juga menggunakan sarung tangan sama seperti Ayu. Scene pun berpindah dan kali ini kita diperlihatkan 3 orang otaku yang sering muncul di anime Jashin-chan sedang berpose dengan art style dari anime JoJo. Dan di akhir episode 1, kita diperlihatkan Jashin-chan dan teman-temannya yang lagi main karuta. Lalu salah satu kartu itu ngebuat Jashin-chan harus mencari daun bawang. Dan ternyata Hatsune Miku lagi lewat sambil bawa daun bawang. Nah, daun bawang bisa dibilang sebagai salah satu hal yang paling ikonik dari Hatsune Miku. Kalau nggak salah satu lagu Hatsune Miku yang paling populer adalah Leven Polka. Dan di video itu Hatsune Miku terlihat sedang memegang daun bawang. Lanjut ke episode 2, di awal episode kita diperlihatkan Pino yang ternyata jadi karakter paranoid dan dia merasa kalau dirinya akan dibunuh. Lalu kita diperlihatkan scene ini yang sepertinya adalah parodi dari game Dead by Daylight. Hal ini bisa kita lihat dari adanya Kyle yang biasanya dipakai untuk ngegantung player yang tertangkap, generator yang harus player nyalakan, dan juga locker yang biasanya digunakan sebagai tempat bersembunyi di game Dead by Daylight. Merasa dirinya semakin stres, Pino pun menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Nah, gambar yang muncul di scene ini sepertinya adalah parodi dari health bar di game Apex Legends.
Scene pun berpindah dan kali ini kita diperlihatkan semua orang lagi berkumpul di kamarnya Pino. Di sini Pino ingin meracuni Liere dengan menggunakan akonit dan kita diperlihatkan ayam yang lagi pakai helm. Nah, alasan kenapa bisa ada ayam di scene ini karena kata akonit dalam bahasa Jepang adalah tori kabuto. Dan kalau diterjemahkan secara terpisah, kata tori berarti unggas dan kabuto berarti helm. Lalu setelah itu kita diperlihatkan Jashin-chan yang protes ke Yurine, tapi dia malah kena pukul dan Yurine menutup serangannya dengan pose ini, yang mana ini adalah parodi dari posenya Akuma di game Street Fighter. Masuk ke episode 3, di awal episode, Jashin-chan lagi nonton cuplikan anime Jashin-chan, tapi dia sama sekali tidak ingat episode itu. Lalu Jashin-chan ngomong kalau ini adalah garis dunia yang tidak dia ingat. Nah, apa yang Jashin-chan nonton di sini adalah cuplikan dari episode spesial Jashin-chan Season 2, yaitu Jashin-chan Dropkick Chitose Hen. Alasan kenapa Jashin-chan tidak ingat episode itu, kemungkinan karena memang episode itu berada di timeline yang berbeda. Karena di episode tersebut, karakter Liere sudah ada. Padahal Liere harusnya baru saja diperkenalkan di Season 3. Scene pun berpindah dan kali ini kita diperlihatkan otaknya Jashin-chan yang lagi meeting dengan menggunakan Zoom. Nah, detail ini gue tujukan untuk kalian yang menonton video ini di masa depan nanti. Buat kalian yang nggak tahu, scene ini merefer ke kondisi pandemi pada tahun 2019 sampai 2022 awal, di mana hampir semua pertemuan offline dilarang dan akhirnya berpindah menjadi pertemuan online dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom dan Google Meet. Di pertemuan ini kita diperkenalkan dengan karakter baru yaitu Jashin-chan Justice yang ngomong kalau dia sempat muncul di volume 13. Kalimat ini merefer ke chapter 146 yang menjadi debut dari karakter Jashin-chan Justice. Selain itu, kita juga diperlihatkan 3 orang Jashin-chan yang berada di dalam bola. Lalu ketika Yurine menerobos masuk ke dalam pertemuan, ketiga Jashin-chan itu menyebut nama Tomoko. Nah, gue nemu di Reddit kalau 3 orang Jashin-chan di scene ini merefer ke buku berjudul The Dark Forest yang adalah bagian dari trilogi The Three Body Problem. Dan bola-bola yang muncul di scene ini merefer ke cover buku tersebut. Lalu kata Tomoko merefer ke istilah yang ada di dalam buku tersebut yang kalau dalam bahasa Jepang bisa dibaca sebagai Tomoko. Pindah ke scene berikutnya, di sini kita diperlihatkan Mei yang membawa pulang Pekora, Ran-Ran, Miku, dan juga Koji. Lalu tidak lama kemudian, satu persatu mereka mulai dijemput dan Hatsune Miku dijemput oleh karyawan Krypton. Scene ini merefer ke perusahaan Krypton Future Media yang saat ini memegang lisensi dari Hatsune Miku. Lanjut ke episode 4. Di episode ini Jashin-chan lagi pura-pura jadi patung dan model patung yang Jashin-chan gunakan adalah model Jashin-chan Maitreya yang sempat muncul di season 2 episode 1. Tidak lama kemudian Jashin-chan pun mengubah posenya dan kali ini dia sedang berpose seperti patung The Tinker karya August Rodin. Tidak peduli dengan patung itu, Yurine pun langsung duduk di depan komputer dan dia menyebut nama Dev Spector. Mendengar nama itu, Jashin-chan ngomong kalau orang itu adalah orang terlucu di alam manusia. Nah, Dev Spector adalah orang yang sering muncul di TV Jepang dan terkenal akan komentarnya yang lucu. Makanya di scene ini kita sempat diperlihatkan Dev Spector yang mengomentari anime Jashin-chan. Karena penyamarannya sudah terbongkar, Jashin-chan pun langsung mencoba menyerang Yurine. Tapi ternyata Yurine berhasil menebak rencananya Jashin-chan. Karena hal ini, Jashin-chan pun menyebut Yurine sebagai Mami the Psychic. Sesuai namanya, kalimat ini merefer ke manga jadul berjudul Mami the Psychic. Pindah ke scene berikutnya, kali ini kita diperlihatkan Yurine yang meminta Jashin-chan untuk memijat bahunya. Lalu Jashin-chan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Yurine dari belakang dan dia menyebut kata Tenchu yang merefer ke game jadul PlayStation yaitu Tenchu. Di episode ini juga kita diperlihatkan Jashin-chan kecil yang lagi mengisi lembar jawaban. Dan Jashin-chan ngomong kalau Rodi adalah nama artis dan jawaban yang benar adalah Cornelius. Kalimat ini merefer ke aktor Roddy McDowell yang memerankan karakter Cornelius dari film Planet of the Apes tahun 1968. Lanjut ke episode 5. Di awal episode kita diperkenalkan Hatsune Miku yang lagi ngantar paket sambil menggunakan jubah hitam dan menaiki sapu. Nah, kemungkinan di sini Hatsune Miku lagi cosplay jadi karakter Kiki dari anime Kiki Delivery Service. Beberapa saat kemudian kita pun diperlihatkan scene ini yang mana logo Jashin-chan saat ini adalah parodi dari logo grup band Baby Metal. Episode ini juga bercerita tentang gurunya Jashin-chan yang datang mengunjungi dunia manusia. Lalu Jashin-chan ngomong kalau gurunya harusnya mengajari dia teknik dropkick yang lengkap. Mendengar hal itu, Persephone ngomong kalau dia sudah pernah mengajari Jashin-chan teknik tersebut dan hal itu bisa dibaca di volume 8. Nah, cerita yang Persephone maksud di sini adalah cerita di chapter 85, yaitu chapter di mana Persephone akhirnya bertemu dengan Jashin-chan dan dia pun mengajari teknik dropkick yang lengkap. Masuk episode 6, episode ini bercerita tentang Jashin-chan yang sedang berada di Kushiro. Dan di pertengahan episode, kita diperlihatkan Jashin-chan yang tenggelam di dalam lumpur dan muncul scene ini yang merefer ke scene penutup dari film Terminator 2. Di episode ini juga kita diperlihatkan Medusa dan Yurine yang sedang menggunakan baju Ainu, yang mana scene ini secara tidak langsung merefer ke anime Golden Kamui, di mana karakter perempuan di anime itu juga menggunakan baju Ainu. Bukti kalau scene ini merefer ke Golden Kamui bisa kita lihat di preview episode 6. Di sini Pekora menyebut judul episode 6 sebagai Gilding Kamui Kushiro. Selain itu, secara sekilas, di sini Medusa terlihat seperti karakter Rider dari anime Fate Unlimited Blade Works. Masuk ke episode 7, di episode ini Jashin-chan berniat melunasi hutangnya dengan ikut berpartisipasi di pacuan kuda. Lalu sang komentator memperkenalkan para kuda yang akan bertanding dan dia menyebut nama kuda nomor 3 yang adalah Almond.
Nah, kalimat Almond merefer ke VTuber bernama Usada Pecora yang ikonik dengan salam pembukanya yaitu Almond. Bahkan di scene yang lain terdapat banner dengan tulisan "Kau adalah Nosagis", yang mana Nosagis adalah sebutan untuk fanbase-nya Pecora. Di episode ini juga kita diperlihatkan Miku yang lagi menyanyikan lagu dengan nada Eleven Polka. Nada yang serupa juga bisa kita temukan di episode 11. Lanjut ke episode 9, di awal episode, Jashin-chan cerita ke Medusa mengenai hutangnya, dan Medusa mulai membayangkan jumlah nol yang terus bertambah banyak. Nah, kalau kalian perhatikan, di bagian kiri scene ini terdapat benda berwarna kuning dan juga coklat, yang mana benda itu adalah roti dari anime Doraemon. Scene itu berasal dari anime Doraemon jadul, tepatnya di season 1 episode 231. Episode ini bercerita tentang Nobita yang tidak mau rotinya habis, jadinya dia meminta Doraemon untuk menggandakan rotinya dengan menggunakan multiplication liquid atau cairan pengganda. Dan pada akhirnya rotinya Nobita terus bertambah hingga tak terkendali, sampai-sampai Doraemon terpaksa harus membuang semua roti itu keluar angkasa. Nah, anime Jashin-chan menggunakan rotinya Nobita sebagai perandaian untuk hutangnya Jashin-chan yang terus bertambah tanpa henti. Di episode ini juga kita diperlihatkan gambar kartu yang adalah parodi dari kartu Yu-Gi-Oh! Dan referensi terakhir di episode ini muncul ketika Jashin-chan sedang berada di atas jembatan dan muncul tulisan Sorachi. Lalu kita diperlihatkan logo Jashin-chan yang sedang meniru logonya Gintama, dan Sorachi adalah nama autornya Gintama, yaitu Hideaki Sorachi. Dan terakhir, kita masuk ke episode 11. Bagian awal episode ini memperlihatkan Liere yang lagi berada di kamarnya Pino. Dan kalau kalian perhatikan, foto yang terpajang di dindingnya Pino sepertinya adalah foto yang diambil ketika Pino memenangkan kontes memasak yang sempat dia sebutkan di season 2 episode 7. Di episode ini juga kita diperlihatkan Miku yang datang mengunjungi pameran Patra-chan karena dia ingin mendapatkan tanda tangannya Yukio Sensei. Nah, Yukio Sensei adalah autor dari manga Jashin-chan Dropkick, dan alasan kenapa Miku datang ke pameran ini karena Patra-chan adalah salah satu manga buatan Yukio Sensei yang berjudul Uchu Paraoh Patra-chan. Scene pun berpindah dan kali ini kita diperlihatkan Jashin-chan yang lagi menahan diri untuk tidak minum air. Lalu kita diperlihatkan wajah Jashin-chan yang seperti ini. Nah, scene ini adalah parodi dari anime Ashita no Jo, yaitu ketika Rikishi sedang latihan untuk tidak minum air. Dan detail terakhir di anime ini bisa kita lihat di ending musiknya, yaitu scene Jashin-chan terbang sambil membawa Yurine. Nah, scene ini diambil langsung dari versi mangganya, yaitu dari bonus manga volume 14. Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan dari season 3 Jashin-chan Dropkick. Dan dengan ini gue sudah berhasil mencari hampir semua detail di anime Jashin-chan Dropkick. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan, dan bye-bye.